Di jendela ini, entah mengapa, aku membayangkan dirimu, ibuku, perempuan yang diamanatkan Tuhan untuk melahirkan diriku, mendidikku untuk mengenal kehidupan dengan tawa dan tangis. Di pinggiran sungai Susquehanna ini terbayang masa kecilku. Ibuku sering mengajakku ke pasar, beli itu dan beli ini. Jika mahal di sini, ada yang murah di sana. Yang lebih teringat, bagaimana aku diajari membeli ikan. Di antara sekian banyak ikan di pasar, aku diajari bagaimana memilih ikan yang segar, dari ikan kecil hingga ikan besar. Sepulang dari pasar, diajarinya diriku bagaimana membersihkan ikan, bagaimana menggoreng ikan, bagaimana membuat ikan bakar, hingga bagaimana menyajikan hidangan ikan dengan sambal terasi dan parutan mangga. Ibuku, di kamar ini, di tempat yang sangat jauh dari pusaramu, aku ingin membacakan pada dirimu tafsir sufi tentang ikan. Kuharap engkau senang mendengarnya di alam barzakhmu, alam yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Ibuku, Allah berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar darinya kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan, dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar di atasnya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, serta supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14. Ibuku, yang kupahami dari tafsir sufi bahwa lautan merupakan simbol ilmu, sementara daging yang segar atau ikan menjadi simbol manfaat spiritual dan karunia yang mulia. Jadi, Allah menghamparkan lautan ilmu supaya aku bisa mengambil manfaat yang akan memberikan kebahagiaan spiritual pada diriku. Selain itu, supaya aku bisa mengeluarkan mutiara-mutiara makna dan hakikat dari lautan ilmu yang akan menjadi perhiasan bagi kalbuku. Ibuku, adapun bahtera berlayar di atas lautan disimbolkan sebagai bahtera-bahtera agama dan mazhab atau aliran pengetahuan yang beragam dan berkembang di atas lautan ilmu. Bukankah setiap agama atau mazhab memiliki ilmu dan rujukan tersendiri dalam menjelaskan agama atau mazhabnya? Begitu juga halnya dengan setiap aliran ilmu pengetahuan memiliki dasar keilmuan tersendiri. Para pengikutnya berada pada bahteranya masing-masing. Di atas lautan ilmu, para pengikut agama dan mazhab atau aliran pengetahuan berlayar pada bahteranya menuju suatu tujuan. Di dalam lautan ilmu, mereka bertemu pada kedalaman ilmu yang mendamaikan spiritualnya dan memuaskan dahaga hatinya. Di atas lautan ilmu, mereka berkelompok sesuai dengan bahteranya, namun di dalam lautan ilmu, mereka bersatu. Ibuku, dalam tafsir sufi yang lain dijelaskan bahwa keinginan dalam mencari ilmu itu beragam. Jika aku hanya berdiri di pinggir pantai lautan ilmu, tentu
ilmuku hanya berupa hal-hal yang dipercaya atau diyakini. Jika aku mau bergerak menuju kedalaman lautan ilmu, tentu aku akan bisa menyaksikan luas dan dalamnya ilmu. Jika aku mau menyelam ke dasar lautan, tentu aku akan bisa mencapai makna dan hakikat ilmu. Ibuku, lantas bagaimana dengan bekal Nabi Musa dan Yusa sebelum bertemu dengan Khidir? Bukankah bekal mereka adalah ikan? Allah berfirman, maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai terhadap ikan mereka. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Surah Al-Kahfi ayat 61. Ibuku, kupahami dari tafsir Sufi bahwa ikan yang menjadi bekal mereka dalam ayat itu disimbolkan sebagai hati yang telah mati karena nafsu syahwat dan telah dilumuri dengan garam kecintaan terhadap dunia. Hati yang mati tersebut akhirnya menjadi hidup setelah menemukan lautan ilmu. Dengan lautan ilmu, hati menjadi hidup. Jika hati dijauhkan dari lautan ilmu, maka ia menjadi mati, sebagaimana ikan akan mati jika dijauhkan dari air. Dalam lautan ilmu, hati menemukan spiritualitas, hati menemukan makna. Ibuku, terima kasih telah mendidikku untuk mencintai ilmu. Meski tangis wajahmu melepaskan kepergianku mencari ilmu, namun ku tahu bahwa batin hatimu tersenyum akan sifat ingin tahuku. Dikau menyadarkan jiwaku bahwa kebahagiaan itu dengan ilmu. Ibuku, suapan ikanmu telah menjadi tubuhku. Ikan-ikanku, terima kasih telah menjadi bagian dari tubuhku. Ingatkan diriku jika aku menjauhi lautan ilmu. Saat aku jauh dari lautan ilmu, saat itu juga kalian akan mati dalam tubuhku. Ikan-ikanku, berenanglah dalam lautan ilmu.